Jadi karakter sebenarnya bukan sifat asli manusia. Karakter itu karena kebiasaan yang panjang, habit yang panjang. Akhirnya jadi menempel dia. Tapi sebenarnya dia topeng ya, bukan sifat dasarnya. Sifat dasar manusia tetap fitrah. Apa itu jiwa? Nah ini, jadi saya ambil dari Journal Religion of the Health ya dari Abdullah Ratman ya. Ini jadi beliau membreakdown dari Imam Ghazali tentang struktur jiwa. Jadi fitrah itu ya, jadi disebut dengan nature of the soul. Jadi fitrah itu adalah bentuk alami ya, bentuk dasar dari soul, dari jiwa. Gitu ya. Jadi fitrah itu disebut internal compass ya, alignment ya. Jadi cahaya dari dalam, internal guidance. Ya, sementara struktur jiwa itu, di dalam jiwa itu ada nafs, ya, NAQR kalau saya ingatnya, nafs, akal, kolbu, dan roh. Ya. Jadi ini jiwa. Nah, tahapan jiwa itu meningkat nih dari amaratu bisu, ya, lawama, mutmainah. Jadi inilah, kalau ini meningkat jadi mutmainah, maka baguslah realita dalam kehidupan, gitu kan. Jadi dari jiwa berangkatnya. Nah, ini struktur jiwanya seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kalau realita hidup kita ingin membaik, perbaiki jiwa kita, ya, perbaiki. Ini kan battlegroundnya di sini sebenarnya kan, pertempuran tiap hari itu di sini kan, ya dari akal ke qalb, ya kemudian ruh ke nafs, tarikannya. Ruh ini tarikannya ke Allah, karena ruh itu suci kan dari Allah. Nafs ini tarikannya ke bawah. Jadi nafs ini sebenarnya ada unsur jasad ya. Kalau dengerin ceramahnya Ustadz Adi Hidayat ketika membahas Bulughul Maram, ya beliau mengatakan bahwa nafs itu adalah pertemuan antara roh dengan jasad. Ya. Jadi pertemuan roh dengan jasad disebut nafs. Ya, dijelaskan lagi di buku yang lain, nafs itu sebenarnya ada dua, ada lower level, ada high level. Ya. Jadi yang lower itu dia jiwa yang tarikannya ke bawah, yang high level jiwa yang tarikannya ke atas. Nah ini yang digambarkan merah ini adalah jiwa yang tarikannya ke bawah. Gitu ya. Jadi tiga unsur yang mempengaruhi keputusan seseorang. Ya. Pertama ini Allah, yang kedua fitrah, yang ketiga ilmu. Karena ilmu ini nanti mempengaruhi akal, ya kan? Akal itu kan menerima kebenaran ya. Kalau ilmunya salah, ya maka akal salah nanti, gitu kan? Nah, yang disebut ilmu ini apa? Wahyu. Yang kedua kolbu, ya. Jadi akal nanti mengirim ke kolbu, kolbu kemudian akan ngecek ke fitrah. Jadi fitrahnya nanti ngasih kabar tuh, benar nggak ya? Kalau fitrah mendukung, maka diputuskan, gitu ya, sampai jadi tindakan, gitu ya. Kalau fitrahnya baik, ilmunya benar, maka tarikannya ke atas nanti ya, semua keputusannya baik dan benar. Tapi kalau ilmunya salah ya, kemudian fitrahnya menyimpang gitu ya, nanti keputusannya ya ke bawah gitu kan. Sama kayak Ibnu Qayyim Jauziyah ketika mengatakan sampai orang masuk neraka itu ya, nauzubillah, sampai orang masuk neraka itu dimulai dari lintasan pikiran khot, ya kan. Dan pikiran itu dalam Islam itu di kolbu ya, di sini bukan di sini gitu ya. Jadi kalau yakiluna, yafqahuna itu adanya di qalb ya. Maka ada yang menyatukan juga akal ya, qalb ya akal gitu ya, karena di sini bergabung dia. Nah jadi dari situ, dari lintasan hati itu atau lintasan pikiran, kalau dia dibiarkan dia akan menguat menjadi gagasan. Kalau gagasan dibiarkan ya, dia akan menguat menjadi keyakinan, turun ke wilayah qalbu ya, menjadi keyakinan. Kalau dibiarkan menjadi tekad. Kalau dibiarkan lagi menjadi turun ke wilayah perilaku, perbuatan ya. Perbuatan yang terus-menerus disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan dalam waktu yang panjang disebut dengan karakter, gitu. Jadi karakter sebenarnya bukan sifat asli manusia. Karakter itu karena kebiasaan yang panjang, habit yang panjang. Akhirnya jadi menempel dia. Tapi sebenarnya dia topeng ya, bukan sifat dasarnya. Sifat dasar manusia tetap fitrah, gitu ya. Nah, jadi bisa juga karakter seolah-olah baik ya, tapi dia bisa korupsi karena kalau jiwanya rusak. Ya, maka dalam Islam itu bukan yang disebut zolim itu bukan menzolimi orang lain. Diawali dari menzolimi dirinya kan. Rabbana zolamna anfusana. Kalau dibaratkan sepanjang dia nggak ngerugin orang lain, selesai gitu kan. Kalau Islam nggak, kalau Anda merugikan jiwa Anda, itu juga nanti efeknya akan merusak yang lainnya, gitu. Gitu ya. Nah ini cerita tentang kolbu. Nah disinilah battlegroundnya di sini, teman-teman ya. Nah ini saya gambarkan seperti ini. Ini battlegroundnya di sini. Nanti besok di Fitra Base Live lebih kita dalami, dan di masterclass nanti kita dalami lebih panjang. Oke ya. Ya sebentar ya, sedikit lagi. Nah ini soul, saya cepetin ya. Nah, jadi ini gambarannya. Lalu di mana fitrah? Nah, kalau ke bawah ini gofla namanya. Ya, jadi kalau hidup kita ini nggak seimbang karena banyak gofla. Gofla ini musuhnya fitrah. Jadi lalai. Ya, satu lagi sebenarnya ada hawa ya. Hawa itu di sini. Jadi tatabiah hawa sama gofla. Ya, janganlah kamu ikuti orang yang agfalna, yang lalai dari ingat kami, lalu mengikuti hawa nafsunya. Maka kami berikan dia wakana amruhu furuto, kehidupan yang berantakan. Ya, jadi kalau ini hidup kita berantakan ya, karir berantakan,
Atau karir bagus tapi hampa gitu ya. Didik anak berantakan ya, sama pasangan berantakan ya. Karena amru furuto banyak urusan berantakan atau nggak seimbang, itu karena kita ghaflah. Tapi kalau kita kembali ke fitrah, nah ini ya, maka hidup kita nanti akan lebih berkah, lebih bahagia gitu. Jadi fitrah ini mempengaruhi ruh, kolbu, akal untuk ke langit. Ya. Sementara kalau ghaflah itu membuat kita jadi turun ke derajat lapsul haya amaratu bisu. Ya kalau di barat istilahnya macam-macam tuh, toxic parent, toxic. Jadi kalau sering toxic ya, suka ngeritik pasangan, ngeritik anak di depan publik, marahin pasangan gitu ya, terus kemudian ya aneh-aneh lah kelakuannya ya, yang membuat orang jadi nggak percaya diri, membuat orang jadi minder, membuat orang jadi gelisah, ya itu toksik namanya gitu. Oke. Nah ini fitrah di sini Bapak Ibu ya. Nah ini fitrah nih ya, jadi fitrah itu melingkupi kolbu ini. Nah nanti kita akan bahas lagi besok ya. Nah, 8 fitrah ini yang nanti kita akan dalami gitu ya. Jadi kalau fitrah itu tadi secara umum aja. Nah fitrah itu 8 hal yang kalau ini tumbuh paripurna dia akan mempengaruhi keputusan-keputusan dalam jiwa kita. Maka ada yang mengatakan kalau fitrahnya baik, baik dia. Jadi kalau hatinya baik, baik semuanya. Nah hati kan dipengaruhi fitrah. Nah fitrah itu ada 8. Dari mana 8 itu saya ambil dari, ini ada 8 fitrah. Jadi saya ambil dari buku ini, Mizanul Amal Imam Ghazali. Nah jadi ada yang tanya, Ustadz dari mana 8? Ya saya nggak ngarang tentunya kan. Tadi saya bilang ya, sebuah karya itu bukan membuat yang baru, tapi mencoba merangkum yang terserak gitu. Oke ya. Dari karya-karya ulama yang agung ya, kita ambil yang agar bisa digunakan dengan mudah kan. Ini kan dari Imam Ghazali, kalau cuma sekedar statement begini ya nggak berkembang kan, makanya harus digali nih gitu ya. Apa sih kenapa fitrah itu ada? Ini disebut 5, tapi di buku yang lain ditambah 3 gitu. Gitu ya. Oke. Nah ini seperti ini. Jadi semua fitrah itu Bapak Ibu itu adalah unsur yang manusiawi tapi arahnya ke langit. Nah gitu, saya ulangi lagi ya. Jadi yang ini unsur jiwa itu dilingkupi oleh fitrah. Kalau fitrah baik maka ini akan dipengaruhi ya, termasuk ilmu tadi ya. Nah kalau ini semua baik maka nanti orientasi Allah ya, terus kemudian ilmunya benar, ya, jadi adabnya juga jadi baik. Maka tapi ini semua fitrah ini dalam hal makan, hal berumah tangga, hal bekerja semua diarahkan ke langit. Nah gitu, gitu ceritanya. Gitu ya. Jadi semua mengarah. Jadi makan misalnya dalam fitrah, makan itu kan manusiawi ya, orang butuh makan kan. Tapi fitrah itu mengarahkan orang makan yang halal dan itu fitrah dari dalam. Makanya di orang-orang yang bergerak di halal living ya, pola makan yang sehat, yang halal, itu menemukan di bangsa-bangsa walaupun bukan Islam, mereka tuh nggak makan babi gitu. Ya karena secara fitrah orang tuh jijik makan babi gitu. Kenapa ada orang makan kampret, makan kalong, makan ular, itu makan serangga gitu ya. Itu karena perang biasanya. Karena perang, karena bencana, karena kelaparan gitu ya. Kemudian orang akhirnya mengkonsumsi yang seadanya, itu kan darurat ya. Tapi kemudian setelah perang jadi kebiasaan gitu ya. Gitu kan di Manado tuh ada tuh pasar namanya, pasar ekstrim atau apa gitu. Jadi dari tikus semua dijual di situ. Di Cina juga banyak gitu ya. Itu karena perang biasanya, perang karena penjajahan ya. Jadi destroying people gitu ya. Kemudian melahirkan fitrah yang damage gitu. Nah gitu Bapak Ibu ya. Nah ini yang menjadi PR dari Fitrah Based Education, Fitrah Based Life. Bagaimana 8 fitrah ini kemudian tumbuh dengan baik ya. Baik dalam pendidikan, baik dalam rumah tangga.